Sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah subscribe channel Keluarga Hanami. Channel ini hadir untuk menemani keluarga dan generasi muda agar lebih sadar, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi tantangan zaman. Jangan cuma nonton, tapi ayo jadi bagian dari gerakan ini. Subscribe sekarang juga. Generasi muda hari ini, kita semua tahu, sedang hidup di zaman yang tidak mudah. Zaman yang serba cepat, zaman serba instan, zaman di mana satu klik bisa menentukan masa depan kita. Tapi, pernahkah kita sadar musuh terbesar anak muda saat ini bukan lagi sekadar kemiskinan atau kurangnya pendidikan? Bukan. Musuh yang lebih berbahaya, yang menyelinap tanpa kita sadari, adalah jebakan gaya hidup. Namanya mungkin sudah sering kita dengar, pinjol, judol, dan riba. Tiga kata ini, kalau kita dengar sekilas, kelihatannya biasa saja. Bahkan, saking seringnya disebut, banyak yang menganggapnya normal. Tapi, jangan salah. Kalau kita lengah sedikit saja, tiga monster tak terlihat ini bisa menghancurkan hidup kita tanpa suara, tanpa ampun. Entah itu untuk membayar biaya mendesak atau sekadar ingin memenuhi gaya hidup yang dilihat di media sosial. Dorongan untuk diakui, untuk tidak ketinggalan zaman, itu sangat kuat. Akhirnya, dengan satu klik, aplikasi diunduh, data diri diisi, dan kling. Uang cair masuk ke rekening, rasanya seperti menang lotre. Mudah sekali. Tapi, disitulah masalah baru dimulai. Setelah uang itu habis dalam sekejap, barulah mimpi buruk datang. Tagihan mulai datang bertubi-tubi. Setiap hari, setiap jam, teror dari debt collector mulai menghantui. Nomor telepon disebar ke seluruh kontak, foto diedit dengan kata-kata memalukan, ancaman disebar ke keluarga, teman, bahkan atasan di kantor. Muncul rasa malu yang luar biasa pada keluarga, takut bertemu orang, takut pada masa depan. Banyak sekali cerita anak muda yang hidupnya hancur, bukan karena mereka malas bekerja, tapi karena salah mengambil jalan pintas yang bernama pinjol ini. Mereka menjual ketenangan masa depan hanya untuk kenikmatan sesaat. Sekarang kita bicara soal monster kedua, judol atau judi online. Main kecil-kecilan saja, cuma 1.000-2.000, mungkin menang sekali. Rasanya senang luar biasa. Uang mudah didapat. Lalu timbul keinginan untuk main lagi. Siapa tahu menang lagi. Hidup kita mulai dikendalikan oleh layar smartphone. Waktu yang seharusnya untuk belajar, bekerja, atau bersama keluarga, habis untuk menatap layar, menunggu hasil taruhan. Gaji yang baru diterima habis dalam sekejap. Uang tabungan terkuras. Bahkan, tidak sedikit yang akhirnya terpaksa berutang. Atau lebih parah lagi, terjerat pinjol untuk modal berjudi online itu bukan sekadar permainan untung-untungan. Judi online itu adalah mesin penghancur mental yang sangat efektif. Dia melatih otak kita untuk jadi malas berusaha. Dia menanamkan pikiran bahwa kita bisa kaya raya tanpa kerja keras. Dia membuat kita menggantungkan hidup pada sesuatu yang tidak pasti, yaitu keberuntungan. Padahal, kita semua tahu, hidup yang kokoh, masa depan yang cerah,
tidak dibangun dari hoki atau keberuntungan semata. Hidup dibangun dari kerja keras, kesabaran, kegigihan, dan doa. Judi online menghancurkan semua prinsip itu. Kalau pinjol dan judol jelas terlihat buruk, riba ini seringkali datang dengan wajah yang lebih ramah, dibungkus rapi dalam produk-produk keuangan, dinamakan dengan istilah modern seperti bunga, biaya jasa, atau denda keterlambatan. Banyak yang bilang, ini kan sistem ekonomi modern, biasa saja. Padahal bahaya riba bukan cuma soal angka. Bahaya terbesar riba adalah dia mematikan keberkahan. Apa itu keberkahan? Keberkahan adalah ketika sesuatu yang sedikit terasa cukup dan sesuatu yang banyak membawa kebaikan. Riba melakukan sebaliknya. Mungkin uang di rekening kita banyak, tapi hati kita terasa sempit, gelisah, dan tidak pernah tenang. Mungkin usaha kita kelihatannya jalan lancar, tapi masalah datang silih berganti tanpa henti. Hidup terasa sangat berat dan melelahkan. Padahal kalau dilihat dari luar, kita tampak sukses dan punya segalanya. Karena riba bukan cuma soal transaksi antara manusia, riba adalah soal hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita nekat mengambil jalan riba, seolah kita menantang aturannya. Dan jika keberkahan sudah dicabut, apapun yang kita kejar di dunia ini akan terasa hampa dan kosong. Mobil mewah yang dipamerkan, liburan mahal keliling dunia, gaya hidup tinggi yang seolah tanpa beban. Ingat, tidak semua yang terlihat bahagia di layar itu benar-benar hatinya tenang. Ingat prinsip ini, lebih baik hidup sederhana tapi hati damai, daripada terlihat kaya tapi setiap malam tidak bisa tidur karena dikejar utang. Lebih baik menempuh jalan yang pelan tapi halal dan berkah, daripada memilih jalan pintas yang cepat, tapi pada akhirnya menghancurkan diri sendiri dan keluarga. Pahami baik-baik sifat dari tiga monster ini. Pinjol mengajarkan kita bahwa utang adalah solusi instan dari semua masalah. Judol mengajarkan kita bahwa kemalasan dan untung-untungan adalah jalan hidup. Dan riba mengajarkan kita untuk menempatkan uang di atas segala nilai, bahkan di atas keberkahan dari Tuhan. Semua itu 100% bertentangan dengan masa depan yang sehat dan bahagia yang kita semua impikan. Generasi muda yang hebat itu seharusnya adalah generasi yang kuat mentalnya, generasi yang cerdas secara finansial, yang bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, generasi yang berani menahan diri dari godaan sesaat. Dan yang terpenting, generasi yang berani berkata tidak pada tawaran pinjol ilegal yang menggiurkan. Berani berkata tidak pada ajakan teman untuk iseng main judi online. Berani berkata tidak pada sistem riba yang menjanjikan kemudahan tapi mencabut ketenangan. Kenapa? Karena hidupmu, masa depanmu, dan kebahagiaan keluargamu terlalu berharga untuk ditukar dengan kenikmatan sesaat yang palsu. Kalau kamu sedang berada dalam kesulitan keuangan, jangan panik dan jangan mengambil jalan pintas. Selalu ada solusi yang sehat. Mulailah belajar mengatur keuangan dengan benar. Buat anggaran bulanan. Cari peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang halal. Sekecil apapun itu, jangan malu untuk meminta bantuan pada keluarga atau sahabat terdekat. Dan yang paling penting, perbaiki gaya hidupmu. Jangan hidup untuk menyenangkan orang lain, tapi hiduplah sesuai dengan kemampuanmu. Jangan menjual masa depanmu hanya untuk validasi sesaat. Ingat,
Sekali kamu terjerat dalam lingkaran pinjol, judol, atau riba, keluarnya tidak akan mudah. Prosesnya menyakitkan, memalukan, dan menguras energi. Banyak sekali orang yang menyesal. Tapi sayangnya, waktu tidak bisa diputar ulang. Maka dari itu, generasi muda harus bangkit, harus sadar, harus berani melawan arus. Kalian adalah harapan keluarga. Kalian adalah harapan bangsa. Kalian adalah harapan masa depan. Jangan biarkan pinjol, judol, dan riba mencuri semua potensi hebat yang ada dalam diri kalian. Dan jika kamu ingin mendapatkan konten-konten yang bisa menguatkan keluarga, membangun kesadaran dan menjaga generasi kita dari kerusakan zaman seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel Keluarga Hanami sekarang juga. Aktifkan notifikasinya dan bagikan video ini ke teman-temanmu, ke keluargamu, ke semua orang yang kamu sayangi. Karena bisa jadi satu video yang kamu bagikan bisa menyelamatkan satu masa depan. Keluarga Hanami, bersama kita menjaga iman, akal, dan masa depan generasi. Terima kasih sudah menonton.